saksi melayani, jadi tugas panggilan mulia, beritakan keselamatan, taburkan benih Injil. Shalom, selamat pagi, puji Tuhan, kita boleh lagi berjumpa dalam Sabda Pagi, edisi Selasa 14 November 2023. Kita bersyukur atas kemurahan Tuhan, kita boleh menikmati hari yang baru ini. Dan sebelum kita beraktivitas, mari bersama kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, bersyukurlah kami atas penyertaan Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Karena itu, kami akan mengisi hidup kami dengan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami, agar kami dapat mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Firman-Mu akan menjadi nyata dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam Markus 2 ayatnya yang kelima. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Dan tema perenungan kita pada hari ini, pemulihan terjadi karena iman. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Allah itu kasih adanya. Ia sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang tidak dapat dilakukannya, sebab Ia memiliki kuasa yang besar dan otoritas yang sempurna. Kuasa kasih-Nya sanggup mengubahkan segala sesuatu. Hal yang mustahil bagi manusia menjadi mungkin dan pasti jika Yesus Kristus menyatakan kasih dan kuasa-Nya. Ada lirik lagu yang cukup populer, "Bagi Tuhan tak ada yang mustahil", yang diinspirasi oleh firman dalam Lukas 1 ayatnya yang ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Keberdosaan manusia yang pantas mendapatkan hukuman mati diubahkan, diampuni, dan dikuduskan oleh darah penembusan Yesus Kristus. Kasih-Nya yang tiada tara sanggup mengubah dan memulihkan sebagaimana si lumpuh yang berdosa, dipulihkan dan bersukacita. Ia menjadi anak dalam persekutuan kasih dengan Yesus Kristus. Begitu indah hidup kita yang dipulihkan saat menjadi anak Tuhan. Iman menjadi aspek penting agar hidup kita senantiasa berkenan kepada-Nya. Sebab dengan iman kita menyerahkan hidup kita secara total kepada Tuhan Allah. Dan kehidupan kita ada dalam rancangan-Nya yang indah. Kita harus selalu menghargai panggilan iman untuk melakukan segala kehendak-Nya. Tuhan Allah itu pemurah, tetapi tidaklah murahan.
Pemulihan terjadi karena iman orang-orang yang membawa si lumpuh kepada Yesus Kristus dan juga imannya. Pemulihan terpenting adalah terlepas dari jerat dosa dan kembali hidup dalam kehendak Tuhan Allah. Iman yang diwujudkan dalam kebersamaan membawa perubahan. Seperti tertulis, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-31. Persekutuan hidup dalam keluarga akan saling meneguhkan, menguatkan satu terhadap yang lain, sehingga tidak terjadi kelumpuhan iman dalam keluarga jika dilandaskan pada iman dan kasih Yesus Kristus. Dan bila terjadi kesalahan, kita dapat saling mengampuni seorang akan yang lain. Hendaklah kamu ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus 4 ayat 32. Amin. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa. Besar kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau menganugerahkan kami pengampunan dan keselamatan bagi kami. Kuatkan dan teguhkanlah iman kami, agar kami selalu mengerti karya-Mu, serta ajarlah kami untuk saling mengampuni. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah sabda pagi pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Maju terus demi kemuliaan.